Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu mau ngasih materi mengenai membangun budaya anti korupsi. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu korupsi? Tahu. Ada yang mau ngomong apa itu korupsi? Ayah, siapa? Mengambil bagian yang bukan haknya. Mengambil bagian yang bukan haknya. Boleh ada yang lain? Tidak. Coba didengarkan dulu. Di sini ada budaya anti korupsi, artinya menanamkan nilai, sikap, dan kebiasaan jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya korupsi tidak lagi dianggap biasa atau wajar. Tuh yang tertera di sini. Ya mungkin diantaranya bisa seperti yang tadi Naura katakan. Kemudian nilai-nilai dasar anti korupsi, coba ya disimak. Menurut KPK, apa ya KPK? Satu orang boleh? KPK korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Boleh ulangi Seno apa katanya? Apalah? Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut KPK ada 9 nilai yang harus ditanamkan. Apa saja coba dipahami, didengarkan. 1. Ada kata jujur. Mungkin kalian sudah paham ya? Jujur itu harus ditanamkan sekali di diri kalian. Berkata dan bertindak sesuai kebenaran, itu jujur. Orang jujur itu sulit dicari loh. Tapi kalian harus belajar untuk menuju kata jujur itu. Kemudian yang keduanya peduli. Apa itu peduli? Peka terhadap kondisi sekitar, tidak masa bodoh. Jadi kalian itu kan hidup tidak sendiri ya. Harus melihat kiri, kanan, depan, belakang. Kalau ada yang mempunyai apalah-apalah berarti kita harus punya empati ya. Ada teman lagi sedih, ada sebelah kiri kemusibahan, apa kita diam saja? Tidak kan? Berarti itu ada kata peduli di sana. Kemudian ada kata mandiri. Tahu mandiri? Tidak menggantungkan diri pada orang lain secara tidak wajar. Jadi kalian itu harus mempunyai kemampuan untuk ke posisi mandiri. Kalau kitanya bisa apapun itu kan bisanya. Kita juga bisa. Jadi mandiri nanti. Kemudian disiplin. Nah, mungkin kalian paham banget itu disiplin. Apa itu? Taat aturan dan tepat waktu. Sudahkah kalian taat aturan? Sudah. Harus menuju ke sana. Yang merasa kalian masih ada kekurangan dalam hal ini, cobalah diperbaiki lagi biar kita posisinya berada di kata disiplin. Kemudian yang berikutnya ada kata tanggung jawab. Tahu? Tahu lah mungkin. Apa itu tanggung jawab? Berani menerima risiko dan tindakan sendiri. Tanggung jawab. Terus berikutnya ada kerja keras. Sudahkah kalian kerja keras? Tidak mencari jalan pintas. Apa itu jalan pintas? Misalnya mencari jawaban di AI, mencari apalah-apalah. Yang jalan pintas begitu. Hayang tere. Nah itu teh kurang baik ya. Kemudian kata sederhana berikutnya. Apa itu sederhana? Hidup secukupnya, tidak berlebihan. Sederhana. Jangan misalnya ke sekolah pakaian mencolok.
dari kata sederhana kalau begitu. Kemudian ada berani. Ngerti berani? Berani menolak dan melaporkan korupsi. Karena sekarang berkaitannya dengan korupsi. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang menurut kalian itu korupsi, harus dilaporkan katanya. Ya, kamu misalnya di sekolah ada sesuatu terjadi yang berkaitan dengan korupsi begitu, ya berarti kan ada guru, ada BK, ya, yang mungkin berwenang untuk menerima laporannya. Dan terakhir ada adil. Tahu maksudnya adil? Memperlakukan semua orang sama tanpa pilih kasih. Sudahkah seperti itu? Kamu jangan ke si A mah begini, ke si B mah begini. Jangan membeda-bedakan. Kalian semua berteman, maka perilaku kalian apalah juga harus sama ya. Jangan dibeda-bedakan. Itu ada tadi 9 kata yang menurut KPK itu harus ditanamkan pada kalian. Kemudian ada ini poin 2. Cara membangun budaya anti korupsi. Pertama di lingkungan keluarga dulu. 1. Ajarkan anak untuk tidak mencontek. Jadi kalian itu harus tumbuh dari diri sendiri sebenarnya ya. Biasakan jangan mencontek. Menconteknya dari mana? Dari manapun. Mau dari buku, dari HP, dari teman. Itu kan kalau begitu mencontek sama saja artinya kan. Itu harus dibiasakan untuk tidak mencontek. Kemudian mengembalikan uang kembalian lebih. Kalau misalnya yang narik uang kas, ya, misalnya ada infak begitu. Maunya segini, mau dikembalian, tolong dikembaliin, berarti harus sesuai ya. Kemudian ada budaya antri juga. Harus biasakan budaya antri, jangan saling serobot. Di mana saja biasanya budaya antri? Di kantin misalnya, jelas ya. Pasedek, terus seserobot, pengen lebih dulu. Itu kurang baik ya. Kemudian ada yang keduanya, beri contoh. Jangan menitipkan ke petugas untuk memperlancar urusan. Itu kayak suap gitu ya. Yang tereh petugas saya nitip ini. Dahulukan begitu. Ada kan sistem seperti itu jangan. Kemudian biasakan bicara terbuka soal uang dan hadiah. Masalah keuangan itu harus terbuka. Hadiah juga misalnya itu harus ada keterbukaan. Karena kalau tidak ada keterbukaan, jadi nanti memicu untuk adanya persepsi korupsi. Tuh di keluarga. Kemudian di sekolah atau di kampus, kita kan di sekolah ya, jelas berarti kita usahakan apa saja yang diusahakan tadi di sekolah. Terapkan aturan tegas soal plagiat. Tahu plagiat? Tahu apa? Menjiplak. Terus jual beli nilai dan pungli. Jual beli nilai maksudnya tahu? Bisi ayah takutnya ada yang ke guru ini mah bisa dibeli nilainya dengan apalah gitu. Ya, misalnya ada ngasih apa setelah apalah gitu. Itu kan jual beli nilai. Kemudian pungli, tahu pungli? Pungutan? Iya. Kemudian keduanya selipkan pendidikan anti korupsi dalam pelajaran PPKN atau eskul. Jelas pastinya ada ya di PPKN. Dan ketiganya bentuk komunitas pelopor anti korupsi. Itu bagusnya ada komunitasnya untuk pelopor anti korupsi. Ya mungkin itu materi yang Ibu sampaikan untuk kesempatan hari ini. Ya, semoga kalian paham, dan untuk misalnya ada kekurangan, ada kelebihan mau ditanyakan, bisa nanti ada sesi pertanyaan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.